kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam Sapa Jatim, bongkar kejahatan keuangan lewat game. Kita akan lanjut coba ulik. Kemarin beberapa waktu game Dirty Ledger sudah melewati tahap beta testing semacam itu. Nah, masukan apa yang paling sering diberikan oleh para penguji? Mungkin Mbak Diva dulu. Oke, jadi tentu di sini kami menampung ya berbagai masukan, berbagai saran dari para teman-teman atau mungkin orang-orang yang sudah mencoba nih. Yang udah review duluan nih. Sudah review game kami duluan. Mungkin beberapa masukan yang perlu memang menjadi bahan kami untuk pertimbangkan adalah mungkin bagaimana game kami nih bisa lebih interaktif seperti itu. Nah, di sini dari game kami sendiri kami sudah menggunakan gambar-gambar, kemudian kasus-kasus ataupun juga cerita-cerita yang memang sudah interaktif dan sesuai dengan selera Gen Z seperti itu. Tetapi mungkin pengembangan itu tadi bisa kami kembangkan sehingga nantinya game kami juga lebih masuk nih ke masyarakat sehingga bisa lebih mudah diterima. Pak Bayu juga selalu mendampingi dari proses awal pengembangan sampai hari ini udah launching gitu ya Pak. Iya. Nah, kalau misalkan resmi diluncurkan nanti, target utamanya ini mahasiswa dulu atau juga masyarakat umum yang langsung disasar? Oke, jadi kita ada tahapan ya. Jadi belajar dari suatu yang populasi kecil dulu. Yang kita miliki adalah mahasiswa-mahasiswa di Universitas Jember, di Fakultas Ekonomi Bisnis. Kami juga ada kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Komputer, karena tim kami itu kolaborasi antara FEB dengan Fasilkom. Sebagai programmernya ya dari Fasilkom. Oke, rata-rata semester berapa Pak ini mahasiswanya dalam tim? Semester 7, mau semester 7 dan semester 5. Jadi kakak adik saling kolaborasi. Udah ditunjuk duluan dari awal ini Pak timnya? Sudah. Jadi saya bersama inkubator bisnis itu sudah memang mengetahui potensi mereka baik secara akademik maupun secara dedikasi dan daya juangnya. Iya, jadi seleksinya juga sudah langsung clear dari dosen akuntansi sendiri juga ya. Benar sekali. Nah, ini menurut Pak Bayu, peluang game ini sebagai edukasi karya mahasiswa Indonesia khususnya Universitas Jember, Dirty Ledger kira-kira bisa bersaing di nasional bahkan internasional nggak? Oke, jadi kalau boleh kita spill ya, kami sudah ada mitra dari Universitas luar negeri. Itu bahkan sudah, ayo kapan Pak Bayu, aplikasinya sudah tersedia di Play Store. Please wait ya, just for a moment gitu. Jadi kami ada dari mitra Malaysia, ada dari Australia juga, teman saya itu yang juga dosen di salah satu universitas di Australia, 2 di Malaysia itu, mereka malah ingin langsung kita adakan webinar, kan maklum ya jauh ya. Jadi kita webinar secara online mempromosikan, bahkan akan menerapkan Dirty Ledger itu bagian dari perangkat pembelajaran di universitas mereka. Karena memang sangat butuh ya Pak, nggak bisa nih dosen hanya menggunakan metode pembelajaran yang dulu yang Pak Bayu lakukan setelah mau jadi mahasiswa, udah nggak berlaku di Gen Z masa kini ya harus update terus. Nah, Mbak Diva ke depannya ada pengembangan baru tidak? Kalau misalkan soal level, episodenya juga akan dikembangkan ke depannya? Tentu kami akan mengembangkan episode-episode dan juga kasus-kasus serta misteri yang ada. Karena apa? Karena itu tadi kita menyesuaikan bagaimana perkembangan dari financial crime ada di dunia nyata. Sehingga ini kan merupakan suatu aplikasi yang menjadi agen perubahan seperti itu ya. Jadi dari kasus ini, dari aplikasi ini juga diharapkannya bisa mengatasi adanya financial crime di dunia nyata. Jadi dengan kasus-kasus terbaru yang terus diadaptasi dalam game kami, sehingga para pemain juga lebih aware nih terkait financial crime yang perlu dihindari dan juga diatasi di dunia nyata. Tentunya kalau misalkan ada episode baru yang dikembangkan, ada skenario baru nih yang disusun. Nah, yang bikin cerita nih siapa nih, yang bikin filmnya nih, skenario-nya, yang paling banyak berperan Mbak Diva di tim. Jadi kalau kita membahas mengenai cerita kan di sana kan terkait financial crime ya. Jadi tentu ini merupakan kolaborasi dari satu tim bersama sebenarnya, tentu dibantu dengan Pak Bayu sebagai dosen pendamping yang mungkin memang dari pengalaman dan juga dari pengetahuan memang lebih luas nih dibandingkan dengan mahasiswa teman-teman tim sendiri seperti itu. Jadi kami berkolaborasi satu tim, terutama dari teman-teman FEB karena memang kan kita lebih dekat nih terkait dengan bagaimana selama ini menganalisis dari kejahatan keuangan. Jadi di situ kami berkolaborasi bersama. Hari ini sudah ada versi Android-nya. Nah, kalau misalkan iOS-nya kapan nih kira-kira bisa update? Oke, tentu untuk iOS ini tentu pasti kami juga masih perlu pengembangan lebih lanjut, tapi tidak perlu menunggu terlalu lama karena mungkin setelah ini dari teman-teman Fakultas Ilmu Komputer akan melakukan inovasi lagi untuk agar aplikasi ini juga mampu diinstal di iOS seperti itu. Oke. Makanya harus diinstal dulu. Harus install dulu, harus belajar dulu nih. Di Play Store. Oke, Mbak Diva, nih kalau misalnya 5 tahun lagi dari hari ini, Dirty Ledger berkembang sesuai harapan,
Mbak Diva ingin game ini dikenal sebagai apa? Baik, jika 5 tahun ke depan, tentu harapannya kan game ini akan berkembang semakin luas, dikenal dengan game yang memang benar-benar, oh ya kalau memang mau belajar mengenai anti fraud atau kejahatan financial crime seperti itu, bisa nih belajar lewat Dirty Ledger. Jadi ingin dikenal sebagai game anti fraud pertama nih di Indonesia dan bahkan di dunia yang mengangkat kasus financial crime dan bisa meningkatkan financial awareness terutama di golongan Gen Z. Wow, keren banget. Saya suka kalau misalnya ada mahasiswa berprestasi semacam ini, itu adalah sebuah bukti keberhasilan pendidik juga nih Pak Bayu. Nah, harapannya dari Pak Bayu sendiri, kira-kira bisa nggak tim-tim jenius seperti Mbak Diva dan kawan-kawan ini akan dibentuk lagi di Universitas Jember? Oke, jawabannya kalau saya selalu mengatakan kepada mahasiswa harus bisa. Karena saya biasanya anak-anak memanggil saya itu apa? Pak Bayu mendidik dan mendadak. Asik. Jadi karena inovasi itu kan tidak bisa kita rencanakan. Oh, Kadang benar, mungkin Pak. yang selalu saya tekankan kepada mereka bahwa selalu aim for the stars. Jadi bikinlah suatu mimpi yang paling tinggi aja, nggak apa-apa. Tapi selalu diimbangi dengan dedikasi, perjuangan, kerja keras, dan jangan lupa kita selalu berpasrah, berdoa kepada Allah. Karena bagaimanapun akhirnya, hasilnya tetap semua yang mengatur adalah Allah, supaya kita menjadi manusia yang optimis tapi realistis. Yes, itu tadi poinnya. Dan tentunya terima kasih banyak. Berkat kerja keras Mbak Diva, kawan-kawan juga yang hadir di studio, Pak Bayu, Universitas Jember dikenal. Bahkan kami dengar kemarin ini bisa mengalahkan beberapa kampus besar di Indonesia ya, untuk peringkatnya ketika dipresentasikan kemarin proposalnya. Alhamdulillah, keren. MW-nya. Wow, mudah-mudahan ini jadi inspirasi yang lain. Tidak hanya mahasiswa Universitas Jember, tetapi juga mahasiswa di seluruh Indonesia, dosen juga pendidik bisa semakin melek digital itu tadi. Pak Bayu, Mbak Diva, terima kasih atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan walaupun singkat ini manfaat untuk pemirsa di rumah sekalian. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Dan saudara, inovasi tidak selalu lahir dari laboratorium, tetapi juga bisa hadir melalui kreativitas mahasiswa yang mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat. Semoga Dirty Ledger menjadi inspirasi bahwa belajar bisa lebih menarik sekaligus membangun generasi yang kritis, melek digital, dan semakin peduli terhadap kejahatan keuangan. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri, sampai jumpa di Sapa Jatim berikutnya.